Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjuna Evalvin Nugraha dengan nomor induk mahasiswa 1604213083. Di sini saya akan membahas tentang semiotika menurut Charles Sanders Peirce. Ya, jadi semiotika adalah ilmu yang mempelajari tanda. Ini adalah teori dan analisis tanda dan praktik penandaan. Charles Sanders Peirce merupakan seorang ilmuwan yang berasal dari Amerika. Peirce juga merumuskan teori semiotika sekitar waktu yang sama dengan Saussure pada awal 1900-an. Dalam pernyataannya, Peirce mengungkapkan bahwa semiotika sebagai hubungan antara simbol, ikon, dan indeks. Sedangkan dalam pandangan Saussure, bahwa suatu tanda terdiri dari dua bagian, yaitu penanda dan yang ditandai. Jadi semiotika dalam pandangan Peirce terkenal dengan konsep triadik atau trikotomi. Tanda tersebut memiliki tiga unsur, diantaranya ground, objek, dan interpretan. Penjelasan mengenai ground dibagi lagi menjadi quasi-sign, sin-sign, legi-sign. Sedangkan objek terdiri atas icon, indeks, dan simbol. Dan interpretan terdiri atas frame, design, dan argumen. Sebuah tanda representation merupakan sesuatu yang dianggap mewakili sesuatu yang lain dengan suatu hal atau kapasitas. Sesuatu yang lain itu dinamakan interpretan dari tanda yang pertama yang kemudian mengacu pada objek. Selain itu memiliki relasi triadik langsung dengan interpretan dan objeknya. Hal itu disebut dengan signifikasi. Ya, dalam gambar ini dapat menjelaskan bahwa semiotika itu merupakan semiosis atau proses yang mencakup tiga persamaan, yaitu tanda. Hal yang diwakili oleh objek ini dan interpretan adalah kondisi yang terjadi pada pikiran seseorang. Kemudian ketiga unsur tersebut berhubungan dengan tanda karena memiliki kemiripan. Lalu kedekatan eksistensi terbentuk secara konvensional. Jadi proses tersebut dikenal dengan semiosis. Semiosis adalah suatu proses di mana suatu tanda berfungsi sebagai perwakilan apa yang ditandainya. Ya, sebagai contoh ada di gambar ini dapat kita tangkap ya bahwa dalam representation atau sign-nya merupakan konsep pohon gersang. Lalu pada objek atau referennya merupakan pohon tanpa daun, sedangkan interpretannya merupakan pohon gersang. Ya, gambar tersebut menjelaskan bahwa konsep berkelanjutan dari representation, interpretan, dan objek lebih luas lagi. Ya, lanjut penjelasan pada ground. Dalam pandangan Peirce, ground terbagi menjadi tiga, yaitu quasi-sign, sin-sign, legi-sign. Pertama, quasi-sign merupakan sesuatu yang dianggap sebagai tanda berdasarkan suatu sifat. Ya, contohnya kata-kata keras, lemah, lembut, merdu, dan lain-lain. Kedua, yaitu sin-sign merupakan eksistensi aktual benda atau peristiwa yang ada pada tanda. Contohnya kata keruh pada air sungai keruh bisa menjadi tanda bahwa ada hujan di hulu sungai. Banjir bisa menjadi tanda bahwa ada tanggul jebol atau ada hujan deras. Sedangkan legi-sign merupakan norma-norma yang terkandung dalam tanda. Contohnya rambu-rambu lalu lintas menandakan hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh manusia. Berikutnya tentang objek. Ya, objek itu terdiri dari icon, indeks, dan simbol. Ya, dari yang pertama yaitu icon merupakan hubungan antara penanda dan pertandanya yang bersifat sama atau memiliki kemiripan. Contohnya peta, miniatur, atau potret. Yang kedua yaitu indeks merupakan hubungan alamiah yang terjadi antara tanda dan petanda yang bersifat kausal atau hubungan sebab akibat.
Contohnya asap sebagai ada tandanya habis, jejak tapak kaki sebagai seorang yang lewat di sana, ketukan pintu sebagai kedatangan tamu di rumah kita. Dan yang terakhir yaitu simbol, merupakan hubungan alamiah yang terjadi antara penanda dan petanda namun berdasarkan pada konvensi atau perjanjian masyarakat. Contohnya bendera negara, simbol toilet, simbol gender, dan lain-lain. Ya, jadi tadi sudah membahas tentang ground, object, dan ini yang terakhir menurut Peirce yaitu interpretan. Interpretan juga dibagi menjadi reme, dissension, dan argumen. Pertama, reme merupakan tanda yang memungkinkan seseorang menafsirkan berdasarkan pilihan. Contohnya, orang yang matanya merah dapat saja menandakan bahwa orang itu habis menangis, bangun tidur, kelilipan sesuatu, atau sedang menderita sakit mata. Dan selanjutnya decision merupakan tanda yang sesuai dengan kenyataan. Contohnya hati-hati di jalan, jika di jalan sering terjadi kecelakaan, maka di tepi jalan itu diberikan peringatan bahwa jalan tersebut sering terjadi kecelakaan. Kawasan dipantau kamera CCTV menandakan bahwa daerah tersebut sebelumnya pernah terjadi pencurian atau kejadian tertentu yang mengharuskan untuk diberi tanda sebagai kawasan terpantau kamera CCTV. Ya, yang terakhir yaitu argumen, merupakan tanda yang langsung memberikan alasan tentang sesuatu yang berisiko penilaian atau alasan. Contohnya dilarang merokok di area SPBU, yaitu alasannya adalah bahwa kita menyebabkan kebakaran. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.